Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya? Jelas Ustaz. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita hari ini. Kita akan lanjut tentang datafikasi Quran yang pertemuan keempat. Setelah sebelumnya kita kemarin belajar tentang karbon kredit ya, datafikasi Quran. Lalu kita analisis ayat-ayat yang berhubungan dengan karbon kredit. Bagaimana pentingnya yang namanya adalah pohon. Ya, saya izin share screen. Terlihat teman-teman? Terlihat Ustaz. Kita saya akan share ya ini materinya. Oke. Ya, materi ini bab keempat kita akan belajar tentang humanitarian datafikasi Quran. Ya, ayat-ayat apa saja sih yang sebenarnya bisa jadi kita jadikan patokan untuk pembahasan tentang humanitarian, tentang kemanusiaan. Ya, bahwa kita tahu bahwa baru-baru ini terjadi bencana yaitu yang namanya peperangan yang ada di Gaza di Palestina.
Maaf. Ini adalah salah satu fotonya bagaimana anak-anak kecil di Palestina lebih dari 60.000 kehilangan ayahnya, ya kehilangan orang tuanya. Ntar kita akan lihat datanya ya. Bagaimana kemudian eh, mereka yang hari ini menjadi korban, ini korban keganasan ya, apa namanya, keganasan dari Israel. Ini ada data dari UNHCR, di mana hampir sekitar yang meninggal itu di Gaza 60.000 orang. Ini bencana kemanusiaan ya. Maka ketika terjadi gencatan senjata, ceasefire, maka ini perlu kita dahulukan. Kemaslahatan ini perlu kita dahulukan. Ya, mau misalnya eh, tidak menguntungkan secara deal-deal ya untuk Palestina, ataupun lebih menguntungkan Israel misalnya deal-dealnya. Tapi hibzun nafas itu lebih kita utamakan. Karena yang mengungsi saja ya itu mencapai pada pertengahan 2024 populasi pengungsi global ya ini di seluruh dunia ya di seluruh dunia artinya yang mengungsi karena perang itu hampir 43,7 juta jiwa. Kalau di Palestina sendiri ya dengan jumlah penduduk Gaza sekitar 7 juta jiwa itu yang mengungsi itu hampir sekitar 5 juta orang. Ya berarti udah 80%-nya ya. Lalu kemudian kalau kita jadi data ini data yang sangat penting sekali ya. Artinya teman-teman hari ini barangkali kita mengalami yang namanya negara yang damai. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana, ya. Allah yang mafatihul ghaib. Kita nggak pernah tahu kemudian hari Indonesia apakah masih sama seperti ini. Ya, kita sudah punya pengalaman berperang selama hampir ratusan tahun ya dengan Belanda, dengan eh, bahkan di zaman nenek-nenek moyang kita dulu ya. Kita negeri yang sebenarnya itu tidak baik-baik saja ya. Bahkan kita dilewatin sama garis Gunung Merapi yang setiap detik ini bisa meletus. Jadi kita bukanlah negara yang sebenarnya dipersiapkan untuk santai-santai. Nah, maka ini kita tinggal nunggu waktu saja, ya. Tinggal nunggu waktu saja apakah kita hanya akan berdiam diri ataukah kita akan mencari data, lalu kemudian membuat data tadi menjadi lebih bermanfaat untuk mempersiapkan diri kita di kemudian hari, ya. Jika terjadi hal-hal tadi yang kita sebutkan di awal. Nah, hari ini depan mata, ya, ini adalah jadi pelajaran buat kita, ya, bahwa ada sekitar 122 sampai 123 juta orang yang dipaksa untuk pindah dari tempat tinggalnya. Di Palestina, di Suriah, di Irak, ya, di Ukraina, dan di seluruh belahan bumi lainnya, di Afrika, ya. Ini masalah kemanusiaan, ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai rahmah bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmah, ya. Illa rahmatan lil alamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmah bagi seluruh alam. Ini adalah nilai-nilai kepedulian kita, ya, sebagai dasar kemanusiaan kita yang universal. Bahwa ayat ini tidak hanya turun untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi untuk kita yang hari ini mengamalkan Al-Quran. Ya, karena kaidah Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafzi, lebih khusus sabab. Jadi pelajaran itu bisa kita ambil dari keumuman lafaz Al-Quran, bukan hanya dari kekhususan sebab. Sebabnya hanya untuk Nabi, maka Nabi saja yang dapat ayat ini, tidak. Maka apa kabar dengan ayat Abu Lahab itu ya? Dengan ayat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab itu tadi ya. Apakah ayat tersebut hanya berlaku untuk Abu Lahab saja? Maka tentu tidak. Ini berlaku untuk siapa saja yang mencelakai Nabi, mencelakai umat Islam, durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya disebutkan itu suami istri. Ya, sepasang suami istri yang disebutkan dalam Al-Quran itu Abu Lahab itu. Tapi disebutkan dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bukan berarti ayat tersebut ya notabene hanya kepada Abu Lahab dan wife dan istrinya, tapi berlaku juga untuk kita hari ini. Sepasang suami istri yang tidak mengikuti Nabi dan Rasulnya,
ya, maka terancam tadi. Saya naron dzata lahab. Diancam dengan api yang bergejolak tadi. Lalu kemudian data selanjutnya ya, kita bicara data dulu ya, karena kita belajar datafikasi, maka semua Al-Qur'an itu kita cari datanya. Misalnya di sini persentase pengungsi yang tinggal di negara berkembang. Nah, jadi hampir seluruh negara Islam itu negara berkembang, ya. Sekitar 73% dari pengungsi itu tinggal di negara-negara dengan berpenghasilan rendah dan menengah. Nah, jadi negara berkembang didatangin pengungsi pula ya. Kayak kemarin di Indonesia itu kita kedatangan yang namanya pengungsi Rohingya dari Bangladesh ya, dari Myanmar. Ya udah di sana mereka nggak punya tempat tinggal, ya lalu ke Indonesia di Aceh sana ya. Oke, ayatnya apa? Nah ini ayatnya ya. Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Wa man aslama faka'annama aslaman nasa jami'a. Jadi menunjukkan nilai bahwa menyelamatkan satu jiwa itu sangat bernilai. Siapa yang menghidupkan manusia satu saja itu seperti menghidupkan seluruh manusia. Ya, seperti menyelamatkan satu manusia. Seperti menyelamatkan satu isi dunia. Menyelamatkan satu manusia itu seperti apa namanya fakaan nama aslaman nasa jamian, seperti menyelamatkan satu satu dunia ya karena satu orang itulah yang kemudian beranak pinak nanti yang bereproduksi nanti lalu meneruskan peradaban umat manusia ini kan. Bayangkan kalau nggak ada manusia maka nggak akan ada peradaban. Maka ya ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah tadi man ahyana man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'an wa man aslama faka'annama aslaman nasa jami'an. Nah, ini relevan sekali nih untuk kemanusiaan kita hari ini. Ya, ya kalau kita lagi kesulitan, maka kita jangan tanya dulu kamu agamanya apa. Ya, maka kalau misalnya ada anjing, ada kucing yang kehausan, kita nggak bakal nanya ini kucing ini bukan manusia nih. Ya, apalagi misalnya kita sama manusia. Apalagi ditanya ini mazhabnya apa ini? Ya, nggak boleh. Ya, haram itu menanyakan sesuatu kemanusiaan itu kalau depan mata kita ada orang yang naik motor masuk ke dalam got, ya, nggak ditanya dulu ini kamu agamanya apa? Kamu mazhabnya apa? Kamu manhajnya apa ini? Kamu ngajinya sama ustadz siapa ini? Kamu pelaku bid'ah bukan nih? Enggak. Kucing kecebur saja ya kita wajib tolong. Nah, itulah ya yang disebut dengan siapa yang menghidupkan maka dia akan kemudian sama seperti menghidupkan seluruh manusia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hujurat, "Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu." Ya. Ini adalah apa namanya kehormatan dan kesetaraan manusia. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan manusia min zakarin wa unsa dari jenis laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba dan Allah jadikan berbangsa-bangsa wa qabaila lita'arafu. Ya. Kita nggak saling mengenal, maka dengan adanya berbeda tadi kita akan mengenal oh orang Palestina di sana tuh ternyata luar biasa nih. Akhirnya kita mengenal orang-orang Palestina. Akhirnya orang-orang Palestina pun mengenal Indonesia sebagai bangsa yang gemah ripah loh jinawi. Yang Masya Allah ya kita diakui di Palestina sana. Bantuan-bantuan Indonesia ya. Bagaimana kemurah hatian ustadz-ustadz kita, relawan-relawan kita. Bahkan Indonesia bangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Ya. Bahkan presiden kita siap menurunkan 20.000 pasukannya itu di Gaza sana. Jadi memang Allah buka itu eh, hati kita itu ya kita tuh hatinya terpaut dengan bangsa Palestina. Nah, ini kenapa kita punya kesamaan identitas, kita punya kesamaan hak tadi, kita punya yang namanya kesetaraan ya bahwa di antara kita tuh sama. Nggak ada yang bangsa lebih unggul
bangsa Arab lebih unggul dari bangsa Melayu misalnya, nggak ada, atau bangsa Melayu lebih nggak ada ya. Apa yang membedakan? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengapa Quranic data itu diperlukan? Ya, mengapa kita perlu mengkaji ya eh, apa namanya pembahasan tentang ayat-ayat tadi yang kita kaitkan dengan data? Atau kenapa kita belajar data kita kaitkan dengan Al-Qur'an? Karena yang pertama, kita harus punya yang namanya moral imperatif, ya, yaitu rahmah dan hifzun nafas. Sifat rahmah itu tadi ya, yang artinya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Quran tadi memerintahkan untuk melindungi jiwa, ya. Dan kita harus memiliki yang namanya kasih sayang secara universal, bahwa menjaga satu nyawa seperti menjaga seluruh dunia, seperti menjaga seluruh nyawa manusia. Yang kedua, ya, tadi ya moral imperatifnya ya. Yang kedua yaitu operasional imperatif. Kita harus tahu nih bahwa ini adalah krisis kemanusiaan, tidak baik-baik saja. Lalu kenapa kok kita masih bisa berpikir bahwa dunia ini sedang baik-baik saja? Kenapa kita masih santai, tidak mempersiapkan kekuatan, tidak mempersiapkan harta kita ya untuk suatu saat bahwa Indonesia bisa saja diserang kapanpun. Ya, atau kita mempersiapkan diri agar tadi apa yang kita punya kita bisa membantu saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan di Palestina khususnya ya. Maka kita dalam hal ini yaitu operasional imperatif kita membutuhkan data. Who? Siapa? Siapa yang terkena krisis? Ya. Lalu siapa yang bisa membantu? Ya, ini perlu data penelitian. Kalau kita di sekedar dapat info dari TV saja atau dari TikTok saja, maka ini kemudian akan memiliki bias-bias yang sangat tinggi. Kita harus data, ini siapa sih yang kena masalah ini siapa, ya. Lalu where di mana? Lalu needs, kebutuhan mereka ini apa? Lalu kemudian akses mereka gimana? Kita tahu bahwa blokade di Gaza ya itu luar biasa memprihatinkan. Saking nggak bisa blokade darat, saking nggak bisanya ya bantuan darat itu truk-truk masuk ke darat ke Palestina, negara-negara sekitar itu, mereka harus menjatuhkan drop ya dari atas pesawat Hercules mereka ya. Dikasih makannya dilempar begitu dari atas. Masya Allah itu saudara-saudara kita itu di saat ya apa namanya kita bangga dengan jumlah yang banyak ya padahal itu saudara kita itu. Ya bayangkan ibaratnya kita punya saudara kandung dikeroyok sama orang pendatang. Ya Israel kan negerinya pendatang di situ ya. Sementara itu kampung kita semua itu ada Jordan, ada sampingnya ada Mesir, ada Arab Saudi, ada Suriah, ada Qatar, ada Uni Emirat. Itu kan kampung kita itu ya. Israel cuma sendirian di situ. Ada Iran. Israel cuma sendirian di situ. Kita ngelihat orang Palestina digebugin bahkan sampai mati di sana. Kita hanya bisa ngelus dada. Ini ada apa? Nah, ini ketidakpedulian kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita sumbangkan? Bahkan ya, dengan satu biji kurma saja kalau kita sumbangkan, maka itu akan menjadi hujah. Ya, saya yakin pasti ada orang-orang di belakang sana yang sudah menyumbangkan hartanya, tenaganya. Nah, itu mereka akan menjadi hujah itu. Lalu apa kabarnya dengan kita yang cuma bisa melengos ya kalau kata orang melengos itu cuma oh doang. Tidak ada pengorbanan apapun yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Maka selemah-lemahnya adalah dengan doa. Ya, kita doakan ya. Saudara-saudara kita yang apa namanya tadi ya, apa namanya mengalami musibah. Karena dulu juga ketika Indonesia itu apa namanya baru merdeka, diserang sama Belanda, ya sama hancur lebur begitu. Bahkan kita saking nggak mau dikuasainya, itu Bandung itu dibakar, ya. Bandung itu dibakar.
Bandung sampai menjadi lautan api. Nah, ini sekarang orang-orang Yahudi Israel ini, ya Yahudinya bukan Yahudi Nabi Musa ini ya, ini Yahudi yang teksnya itu sudah dirubah-rubah semau mereka. Kita doakan itu ya, bahwa mudah-mudahan mereka dicerai-beraikan. Allahumma alaika bil Yahud al-mu'tadin allazina qatalu ikhwanana, yang telah membunuh saudara-saudara kita fi Filistin. Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma syattid samlahum wa farrid jam'ahum wa ja'alid da'irata alaihim. Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wa la tughadir minhum ahadan. Nah, kita doakan mudah-mudahan apa namanya Allah menolong saudara-saudara kita yang hari ini bisa kembali di Palestina. Tapi mau kembali ke tanahnya, tanahnya udah rata itu sama bangunan sama tanah. Nah, kita doakan ya, nanti akan berdatangan itu ya, kalau sesuai dengan perjanjian, itu 400 truk setiap harinya akan datang bantuan dari Turki, dari Arab Saudi, dari Mesir ya. Nah, ini salah satu mungkin hikmah dari doa-doa kita ini. Allahumma anji ikhwanana muslimin al-mustad'afina fi Gaza, fi Filistin. Allahumma altuf bihim warhamhum wa akhrijhum minad dhiqi wal hisar. Allahumma taqabbal minhum syuhada. Ya, banyak sekali para syuhada-syuhada di sana. Ini negerinya para nabi ini. Maka kalau kamu ingin melihat ya negeri yang punya mental paling kuat ya negeri Palestina itu. Dengan segala keterbatasan mereka sampai titik darah penghabisan mereka nggak menyerah. Sampai akhirnya ya Amerika sendiri yang harus bikin gencatan senjata antara Israel dengan Palestina yang diwakili oleh Hamas. Ya satu-satunya yang peduli sama Palestina, yang berani angkat senjata di Palestina ya Hamas itu. Suka nggak suka kita ya. Suka tidak suka satu-satunya yang mewakili ya angkatan bersenjata Palestina ya Hamas itu sendiri. Yang paling berani, coba kalau kita bandingkan angkatan bersenjata negara mana yang berani ya, sampai titik darah penghabisan. Ya satu-satunya angkat senjata lawan Israel ya Hamas itu. Kemarin ada Iran, ya tapi beda mazhab. Itu pun itu pun Iran nyerang Israel gara-gara Iran diserang negaranya. Bukan bukan dalam tanda kutip ya, karena pengen membela Palestina, bukan. Ya. Tapi karena negara Irannya yang diserang. Tapi satu-satunya ya manusia yang angkat senjata ya anggota Hamas itu. Suka tidak suka. Kita sama Hamas, ya satu-satunya mereka. Maka kita berdoa ya, Allah Subhanahu wa taala ini jadikan para penduduk Palestina itu hatinya itu sekuat baja, luar biasa ya. Kita barangkali dengar petasan saja kaget-kaget kita. Nah, mereka sudah terbiasa mungkinnya belajar ngaji, menghafal Quran itu dengan bising pesawat tempur, pesawat jet. Maka Allah sedang persiapkan ya di depan nanti kita nggak pernah tahu di depan nanti ini kita sedang akan melihat bagaimana anak-anak yang lahir hari ini di saat di puing-puing Gaza itu yang kemudian 10 tahun yang akan datang dia yang kemudian akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Karena seorang pelaut yang ulung tidak akan pernah lahir dari ombak yang tenang. Pelaut yang ulung, pelaut yang bagus itu dia akan lahir dari ombak yang besar, bukan dari yang ya santai, kelemar ya. Maka ya kalau kita lihat justru sarjana terbanyak di dunia itu di Palestina. Itu luar biasa ya dengan segala keterbatasan mereka, mereka mampu menjadikan itu yang terbunuh misalnya 3 orang, tapi yang lahir kembar itu ada satu ibu lahir kembar sampai tiga pasang. Ada yang sampai 5 pasang, masya Allah itu. Jadi banyak sekali keajaiban-keajaiban di negeri para nabi tadi. Nah, itu yang kedua ya, kita harus tahu bahwa eh, kita itu berada di posisi yang mana. Nah, posisi kita menentukan nanti itu. Ya, who, siapanya, kita harus tahu. Where, di mana. Needs, kebutuhan mereka ini apa. Lalu akses mereka gimana. Nah, yang ketiga, epistemic bridge, yaitu datafikasi Quran menjembatani. Nah, ini jembatan antara ya kita sudah belajar, kita sudah mengaji, kita sudah belajar tafsir. Nah, kita butuh yang namanya sekarang apa? Amal, yaitu aksi, yang namanya operasi kemanusiaan. Ini kan kita nggak pernah diorganisir kan?
Maka kita butuh ini ya. Ini pelajaran berharga buat kita bahwa kita harus menjadikan apa namanya operasi-operasi kemanusiaan ini dimulai dari lingkungan terkecil kita dulu. Misalnya nih kelas, ada kelas ekonomi ya. Kita buat, ini kelas apa? Ini ekonomi ya, betul ya? Di prodi ekonomi ya? Ini prodi ekonomi ya, betul ya? IAT Ustaz. Oh, IAT ya? Nah, di prodi IAT ini misalnya kita buat satu operasi kemanusiaan. Siapa di antara kita yang sakit? Siapa yang di antara kita yang membutuhkan pekerjaan? Nah, kita buat yang kecil-kecil dulu. Sehingga kita bisa paham bahwa eh, yang kita lawan hari ini tuh ternyata itu dari lingkungan terkecil dulu. Kita buat ininya, moral imperatifnya, kita buat operasional imperatifnya, epistemic bridge-nya, ya. Misalnya satu bulan itu ada yang namanya uang kas, ya, nggak apa-apa itu sekecil-kecilnya uang kas itu kalau dikumpulkan lumayan buat meringankan saudara kita yang sedang membutuhkan. Tujuan kita tuh seperti itu sebenarnya ya, membuat operasi-operasi kemanusiaan. Setelah kita belajar membaca Quran, lalu kemudian kita menikmati lafaznya itu. Allah berikan kita keindahan lafaz Quran. Tapi nggak berhenti di tenggorokan saja. Lalu kemudian kita belajar tafsirnya. Oh, mengetahui tafsirnya. Setelah itu apa? Setelah itu action. Setelah itu aksi. Maka kita buat yang namanya operasi kemanusiaan tadi. Nah, datafikasi Quran itu seperti itu. Tidak hanya melulu pada kualitatif, tapi langsung kita pada operasi kemanusiaan. Jadi dari ayat menjadi indikator langsung, misalnya life saving index atau dignity index atau access index. Nanti kita bisa mengukur itu indeks. Indeks kepedulian mahasiswa Madinatul Salam misalnya terhadap bencana alam, terhadap kegiatan sosial lainnya. Nah, nilai kita itu sebenarnya di situ. Ya, bukan di atas kertas tadi, tapi nilai kita itu terletak pada indeks-indeks tadi, operasi kemanusiaan tadi. Nah, ini adalah langkah-langkah metodologinya ya, kalau nanti teman-teman ingin meneliti yang berhubungan dengan apa? Tadi, kemanusiaan khususnya yang terjadi dengan saudara-saudara kita di, apa namanya, di Gaza. Bahwa kita akan memulai selalu saja dari teks wahyu yaitu Al-Quran. Nah, outputnya berupa daftar ayat-ayat tadi, sudah dijelaskan ya, hadis-hadisnya. Kita sudah belajar juga ya, metode tafsir maudhu'i, misalnya tafsir tematik. Mana tema-tema yang berhubungan dengan Palestina. Oke, sebentar ya, saya skip dulu ini untuk langkah-langkah supaya pembahasan yang lain nggak terkubur, takut habis waktunya. Nah, sebelum saya bahas ke tahap-tahap metodologinya, ini saya taruh di belakang saja ya. Saya mau kasih ininya dulu, apa namanya, data-data dulu ya. Misalnya ini dampak perang 7 Oktober 2023 di Gaza Palestina ya. Nih, ini korban meninggal ada sekitar 67.075 orang. Lalu yang terluka 170.000. Jadi yang meninggal dan terluka Gaza dan tepi barat ya, tepi barat ya bedanya di West Bank sana, itu ada 68.000 meninggal dan 179.750 orang terluka. Nah, kalau bangunan yang rusak, yang hancur itu udah nggak terdata lagi itu ya. Itu luar biasa kalau kita ngelihat video videonya ya. Itu udah rata sekali dari ujung utara sampai tepi lautannya pesisir itu. Sekolah dan infrastruktur 90% rusak total, lebih dari 90%. Ini berarti udah nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi sekolah, nggak ada lagi tempat. Bahkan kantor UNRWA sendiri juga sudah dibom sama Israel. Jadi Israel ini nggak ngincer orang Palestina, dia itu babi buta, dia itu kayak apa namanya, kayak kerbau, dia nyeruduk siapa saja dia. Nggak peduli mau apa orang apa pohon itu diseruduk semua sama mereka tuh. Ya, jadi Israel ini seperti orang yang sudah kelelep. Orang tenggelam di kelelep itu dia akan meraih apa saja yang di atas. Ambil semua di atas. Oh.
Dia nggak sadar kalau misalnya hari ini sekutu terdekat mereka Amerika itu udah udah nggak udah nggak udah nggak seperti dulu. Apalagi Eropa udah dengan terang benderang Eropa itu menyatakan kemerdekaan Palestina. Ini sebenarnya yang menang itu Palestina ini, ya. Sebenarnya yang menang itu Palestina, ya. Imma yang meninggal itu syuhada, yang masih hidup ini insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan kemerdekaannya itu. Nah, ini saya menurut analis dari apa namanya TV Al Arabia, saya kemarin melihat bahwa ini itu perjanjian terbaik selama 50 tahun terakhir. Walaupun misalnya tidak ideal, tapi ini adalah perjanjian terbaik yang dimiliki. Karena ini mengarah sebentar lagi pada kemerdekaan Palestina. Gitu. Jadi satu-satunya negara di dunia ini yang belum merdeka itu ya Palestina ini. Padahal dalam undang-undang kita itu ya, setiap penjajahan di atas muka bumi itu harus dihapuskan. Ini perintah konstitusi. Makanya nggak heran kalau Presiden Indonesia, Menteri Luar Negeri Indonesia, dan khususnya seluruh rakyat Indonesia ini mendukung banget supaya Indonesia Palestina ini merdeka. Nah, 90% populasi Gaza, ya bayangkan, tinggal 10%, ya. Jadi Jakarta ini kayak apa nih? Kita kalau Lebaran ya, itu kan sepi ya. Itu sepi itu cuma 30% saja itu yang keluar. Sepi kan? Apalagi ini cuma, apalagi di Gaza itu, 90% populasi Gaza itu keluar dari Gaza. Kayak apa itu? Belum kalau misalnya kita lihat kerusakan ekonominya, ya. Ini laporan dari World Bank mengatakan 18,5 miliar US dollar itu kerusakan infrastruktur. Ini seperti membangun kembali peradaban selama 50 tahun. Jadi peradaban 50 tahun itu dihancurkan oleh Israel selama 2 tahun tadi. Nah, maka ini diperlukan sekali nih kontraktor-kontraktor dari seluruh dunia ya untuk bisa masuk ke dalam Palestina membangun kembali. Ya. Tapi Amerika tadi dia bikin yang namanya apa namanya kepemimpinan transisi ya, Tony Blair yang kemudian diangkat. Padahal kita tahu Tony Blair itu pas perang Irak itu bersama George Bush itu dia nyerang Irak, menggulingkan Saddam Hussein, menggantung Saddam Hussein. Ya. Lalu kemudian dia juga yang kemudian membuat traktat perjanjian sebenarnya dengan Israel. Kedekatan dia sama Israel. Ya, tapi tadi kita melihat masalah mursalahnya bahwa kalau misalnya kita stop dulu perang, maka ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa ditimbulkan. Ya, persiapan-persiapan kita bisa lebih baik lagi. Walaupun tadi nanti bakal ada yang namanya Tony Blair yang kemudian mimpin Palestina sebagai negara transisi untuk kemudian nanti diserahkan kepada Palestina. Kemarin kayak Prof. Hikmahanto ya dari Universitas Perhanan mengusulkan bahwa dia nggak setuju juga kalau Tony Blair karena kedekatannya dengan Israel itu sangat kental sekali. Dia mengusulkan siapa? Dia mengusulkan Pak Yusuf Kalla. Karena Pak Yusuf Kalla itu udah terbukti mendamaikan banyak banyak pihak ya. Di Aceh, GAM itu bertahun-tahun kita nih perang sama GAM ya. Lalu kemudian berdamai. Akhirnya Aceh bersedia menjadi provinsi ya, tapi provinsi yang otonom. Lalu kemudian konflik Ambon juga sama. Konflik Sanpit, konflik yang ada di Afghanistan, itu Pak JK juga ke sana. Itu luar biasa ya. Termasuk yang Palestina terakhir itu dengan delegasi di Qatar itu Pak JK juga aktif. Apalagi Pak JK kan punya perusahaan karya itu kan. Kamu kalau lihat jembatan-jembatan, properti segala macam itu ada tulisan karya. Itu punya Pak JK. Dan dia Muslim, saudagar dari Makassar ya. Nah, maka Prof. Hikmahanto itu mengusulkan agar tadi apa namanya presiden transisi sementara itu diambil dari apa namanya Indonesia, yaitu Pak Yusuf Kalla tadi. Kita lihat aja ya bagaimana kemudian di apa namanya lobby-lobby dari Presiden Indonesia Pak Prabowo dan Menteri Luar Negeri Pak Sugiono bisa nggak ini apa namanya melakukan proposal menunjukkan bahwa Pak Yusuf Kalla ini mampu. Ya, luar biasa. Ini menunjukkan juga bagaimana kepedulian Indonesia ini.
Eh, Nah, sekarang masuk ke langkah-langkahnya ya. Ini metodologi implementasi sistematis ya. Kita akan masuk ke Al-Quran sebagai teks wahyu. Bahwa eh, kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu ya sumber segala macam sumber ilmu pengetahuan. Tidak ada yang lebih otoritatif, tidak ada yang lebih otoritatif daripada Al-Quran. Nah, kita mau mencari kemanapun, tetap apa namanya Al-Quran, apalagi ini jurusan IAT, IAT ya, data aplikasi Quran, teman-teman menguasai yang namanya IAT. Teman-teman menguasai yang namanya dalil. Kita tidak akan pernah bisa melepaskan yang namanya Al-Quran. Misalnya ketika kita berbicara tentang perdagangan, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di surat Al-Mutaffifin. Di ayat pertama juga sudah dijelaskan, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang tadi berbuat curang dalam berdagang. Di ayat ke-14-nya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kali-kali tidak, mereka tetap tertutup oleh karat dosa yang mereka perbuat. Tadi karena maksiat ini hati kita itu yang harusnya bisa mencerminkan kembali, nah ini butek, berkarat tadi dalam Al-Quran dikatakan apa namanya qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Apa namanya mereka ini tertutup oleh karat yang disebabkan dari dosa-dosa yang diperbuat. Maka kita perlu menyucikan jiwa kita, ya. Gimana caranya? Itu di surat Asy-Syams dikatakan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah siapa yang menyucikan jiwanya. Nah, ini kita harus melihat bahwa penderitaan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina ini salah satu bentuk penyucian jiwanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Palestina di sana. Hati mereka lembut sekali itu ya. Karena kalau dalam kondisi perang begitu, itu tidak sama dalam kondisi damai. Dalam kondisi perang itu nggak bakalan kita bisa molor kayak kita misalnya molor di Indonesia, nggak bisa. Santai kayak kita santai ini belajar nyaman seperti nggak bakalan bisa. Saya ada teman itu pas masih zaman mondok ya dulu, itu dia ikut konflik Ambon. Sekarang, waduh dia udah kayak karena bukan kondisi perang ya, jadi namanya orang Ambon itu kalau udah pakaiannya udah necis sekali. Itu cerita, itu zaman di Ambon, itu dia pakaiannya gamis putih semua dulu. Dan setiap rumah di Ambon sana itu pasti disetelkan murotal Quran itu. Ya konflik Ambon itu kan konflik berdarah itu kan antara Islam dengan Kristen itu. Maka dalam kondisi perang seperti itu tuh ya tadi akan menyucikan jiwa. Jadi salah satu hikmahnya kenapa ada peperangan ya. Dan bukan kita suka sama perang, tapi ini cara Allah untuk qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah siapa yang menyucikan jiwanya dan rugilah siapa yang mengotorinya. Agar tadi tidak berkarat supaya qulubihim ma kanu yaksibun. Agar kemudian hati-hati kita qulubihim, hati-hati mereka itu enggak dikotori oleh karat dosa tadi. Jadi apa namanya peperangan ya ini bisa terjadi sama siapa saja. Maka kita buat datafikasinya, sisi-sisi kemanusiaannya ini kita buat ya, sisi kemanusiaannya ini kita buat, sisi-sisi humanitarian kita buat, lalu ini kita jadikan penelitian. Ya teman-teman yang sudah belajar metodologi penelitian, ini datafikasi Quran ini bisa menjadi pintu gerbang ya, atau gap riset tadi. Apa sih kegelisahan kita nih? Masa kita nggak, misal kita nggak gelisah ngelihat saudara-saudara kita di bom depan mata kita, depan televisi kita ngelihat, kita nggak gelisah. Nah itu kegelisahan itu kita tuliskan. Seraya kita mencari cara nih, gimana actionnya, gimana sih keterlibatan saya? Oh kita kunjungi nanti.
ya, kamu berkunjung misalnya ke eh, posko-posko penyaluran bantuan resmi dari negara untuk Gaza kayak di Basarnas, ya. Jangan sampai kita melihat saudara-saudara kita tuh merasa, aduh saya ditinggalkan ini. Apa kenapa nih? Kok orang Palestina ini merasa ditinggalkan sendirian ya? Mereka nggak punya siapa-siapa lagi, ya. Mereka nggak punya siapa-siapa lagi. Itu merasa seperti itu kan wajar ya. Itu manusiawi sekali ketika orang dilanda musibah hanya sendirian. Nah, maka kita perlu tadi menguatkan, saling menguatkan. Ya, kalau dalam surat Ad-Duha itu kan, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Demi cahaya pagi dan malam yang tenang. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Nah, kita katakan itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, wahai penduduk Palestina, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kalian. Bukan karena dibenci juga kalian kemudian nggak punya rumah, rumahnya hancur lebur itu. Nah, itu tak besarkan hati mereka. Maka kita bangun itu komunitas internasional. Ya, setelah ini teman-teman Madinah Salam membuat korespondensi ya di Facebook dimanapun. Nih, mana nih orang-orang Palestina yang bisa dihubungin? Ya, itu membangun jaringan namanya. Saling menguatkan, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu. Allah tidak membencimu gitu. Justru Allah kemudian qad aflaha man zakkaha tadi. Justru Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati orang-orang yang diserang ini sama Israel ya. Nggak ada orang munafik itu kalau udah begitu tuh ya. Dan nggak ada orang yang membangga-banggakan lagi hartanya. Apa harta yang mau dibanggakan? Nggak ada lagi kesombongan. Apa yang sombong? Justru kita nih yang hari ini kita nih yang barangkali hanya sekedar lafaznya saja nih dalam Al-Quran. Karena hanya berhenti tenggorokan saja. Kita belum merasakan apa yang betul-betul dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Maka kalau ini sudah jadi kegelisahan, pasti teman-teman akan yang namanya action tadi. Pasti teman-teman akan mulai bergerak tadi. Bangkit dari tempat duduknya, lalu mulai mencari data tadi. Ya, maksud saya bukan langsung bergerak ke Palestina sana, tapi bergerak untuk mencari informasi. Apa yang bisa saya sumbangkan? Oh, sebagai seorang akademisi, maka teman-teman punya data tadi, disebarkan ke semuanya, dibuat penelitian-penelitian tadi, ya, disebarkan ayat-ayat Qur'annya. Jadi sebarkan ini kabar gembira bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kita sebarkan, saling menguatkan. Ada saudara kita yang dekat, yang Palestina jauh kita pikirkan. Apalagi teman kita yang dekat. Jangan malah kebalik ya. Yang jauh kita pikirin, yang dekat kita lupain. Nah, saudara kita yang dekat, katakan juga sama mereka yang sedang kesulitan. Ya, Akhi, ya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tenang aja, Akhi. Hari ini barangkali Akhi lagi sulit. Antum lagi tidak ada pekerjaan. Tapi insya Allah selalu saja ada jawaban. Ya, ingat kasih surat Al-Insyirah tadi. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalimatnya ma'a di sini, bukan ba'da. Bukan setelah kesulitan, tapi ma'a bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, jadi jawabannya itu ada pada soalnya sendiri. Inna ma'al usri yusra. Bahkan Allah ulangi lagi itu. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalau ketemu sama kesulitan itu jangan buru-buru panik ya. Jangan buru-buru gimana nih? Diam dulu, diam. Stop dulu. Berpikir tenang. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Lalu sholat. Nah, pas sholat kemudian ingat. Lalu kemudian sujud, ruku ya. Darahnya mengalir itu mengalir ke kepala. Akhirnya kepala kita itu penuh dengan nutrisi dari darah tadi. Ketemu solusi-solusinya. Ya, oh ternyata iya ya. Oh ternyata solusinya begini. Oh iya, pas lagi sholat terima. Nih ada lowongan nih, bisa nggak ngajar komputer nih? Kebetulan guru yang lama lagi keluar. Nah itu inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah tidak berkata setelah itu. Setelah kesulitan ada kemudahan. Allah nggak berkata begitu. Allah berkata bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ini hadiah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Ya buat orang yang belajar Quran.
Ya, orang yang belajar Quran itu akan senantiasa dia tersenyum menghadapi semua masalah yang ada di dunia ini. Karena tadi Allah setiap masalah, dalam masalahnya itu ada solusinya. Nah, jadi nggak boleh kita merasa yang kita lakukan hari ini sia-sia nih. Nah, Ustadz nih ngapain sih Ustadz kita eh, cari-cari info, cari-cari data buat orang-orang Palestina, buat kemanusiaan. Nah, ini sekecil apapun usaha kita, sebiji kurma apapun usaha kita, tadi saya sudah jelaskan ya. Walaupun cuma sebiji kurma, itu Allah akan lihat. Bahkan lebih kecil dari biji kurma, misalnya biji zarrah. Zarrah itu apa ya? Atom ya, kecil sekali. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita berbuat baik, walaupun berbuat baiknya itu kecil, ya sangat kecil seperti zarrah tadi ya, maka nanti kita akan melihat hasilnya dan akan menjadi hujjah kita di yaumul kiamah nanti. Sama, kamu juga hari ini kalau berbuat kejahatan, sekecil apapun kejahatan kamu, maka nanti kamu akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kamu akan melihat balasannya. Jadi jadi ya ayat ini bukan buat kita nakut-nakutin, tapi ini justru memberi kita harapan bahwa sekecil apapun usaha kita untuk negara Palestina merdeka, untuk kehidupan saudara-saudara kita yang nun jauh di sana, untuk membangkitkan misalnya ikhwah-ikhwah kita, saudara-saudara kita yang hari ini sedang kesulitan, sekecil apapun usaha kita itu akan dinilai. Zarro itu nggak ada timbangannya. Pakai graman yang mana nggak bisa di gram. Kecil, kamu bisa nimbang debu nggak? Satu butir debu nggak bisa diukur pakai pakai gram begitu ya. Itu tapi Allah punya timbangannya nanti yaumul mizan nanti ya. Hari di mana sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, jadi jangan sampai kita merasa apa yang kita hasilkan hari ini dengan datafikasi Quran ya, dengan mendat kok saya belajar kuantitatif lagi, kok saya nggak belajar tafsir saja ini. Ya saya pengen setelah kita selesai dengan lafaz, kan lafaz ya belajar kiroah, belajar tahsin, belajar tajwid itu kan lafaz. Ya, lafaz kita setelah selesai sama lafaz, setelah Allah berikan kita kebahagiaan, merdunya suara-suara dari lafaz tadi, maka kita akan melangkahkan kaki kita ini, gitu ya. Kita akan melihat bahwa ini banyak sekali nih rahmatnya Allah ini dalam semuanya, dalam sekecil apapun, dalam sekecil apapun yang teman-teman sedang lakukan ya. Apa namanya? Allah katakan warahmati wasi'at ya kulla syai' ya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ini semuanya ada rahmatnya Allah nih. Ya, hikmahnya itu selalu ada. Jadi setelah dosa itu pasti ada taubat. Sebesar apapun dosa kita, ya, seapapun lautan dosa kita, ya, maka syaratnya satu. Kalau dosa kita ya segunung tadi, selautan tadi, syaratnya satu. Ada air mata penyesalan. Ya. Jadi nggak sekedar bilang istighfar, astagfirullah, tapi ada air mata penyesalan tadi. Maka setelah ada air mata penyesalan, maka nanti ada cahaya taubat, ada cahaya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama apa? Selama belum sangkakala ditiup, selama belum faiza ja atisakhoh yauma yafirul mar'u min akhi atau faiza nufiha fis suri nafkhatu wahidah. Ketika sangkakala ditiup, nah, baru selesai itu. Tapi sebelum itu semua ya, sebelum kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, maka selalu ada pintu pintu taubat. Nah, jangan sampai kita berhenti dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan hari ini dengan datafikasi Quran itu bisa salah. Bisa salah, maka setiap harinya beristighfar. Fa iza nufiha fi suri nafkhatu wahidah.
Ketika sangkakala ditiup sekali saja, itu wahumilatil ardu wal jibal fadukkat kata wahidah. Itu bumi dan gunung itu diangkat, diremukkan, dihantamkan dalam satu hantaman. Fayauma idzin waqa'atil waqiah. Nah, inilah apa namanya hari di mana peristiwa itu bakal terjadi. Ya, gunung remuk, bumi aja begitu, gimana dengan manusia? Nah, tapi hati kita ini memang kadang-kadang lebih keras daripada gunung batu tadinya. Kita nggak mau menerima kebenaran. Kita sombong menerima kebenaran. Ayo akhi, ini nggak boleh nih akhi, ini nggak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keras sekali ya, malah galakan mereka itu ya. Padahal gunung saja nanti hancur sehancur-hancurnya. Bumi remuk seremuk-remuknya, tapi manusia itu hatinya begitu. Keras sekali ya. Maka kita tetap berkata lembut sama teman-teman kita yang tidak mau menerima atau belum mau menerima, ya, yang belum mau menerima kebenaran, kita tetap berkata lembut sama teman-teman kita yang tidak mau atau belum mau menerima hidayah sunnah ini. Ya, karena Allah saja maha lembut. Allahu latifum bi'ibadih. Allah saja maha lembut. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Maka bagaimana kita, kok kita sekasar-kasarnya? Ante nih bid'ah itu, kita gimana berkata bid'ah sama orang tua kita sendiri? Ya, karena konsekuensinya tadi, ya setiap bid'ah setiap sesat ada dalam neraka. Ya memang kalimat itu kalimat yang benar, tapi salah kalau kita katakan pada orang tua kita. Ya, nggak boleh berkata seperti itu. Ya, itu hak prerogatifnya ulama itu berkata seperti itu. Kita siapa? Allahu latifum bi'ibadih. Allah maha lembut. Allah maha lembut terhadap hambanya. Yang belum belajar, yang belum segala macamnya. Maka kita lembutkan hati kita. Karena Allah tadi luas sekali ampunannya ya. Barangkali mereka malah yang diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sementara karena ucapan kita yang kemudian membuat orang tua kita sakit hatinya, malah justru ini yang mendatangkan musibah nih ya, Masya Allah ya. Berlindung kepada Allah dari kotornya lisan kita. Ya, kita katakan lebih baik kalau kita nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam atau berdoa, doakan ya, ya Allah, ya apa namanya, ini saudara saya udah lama berpaling nih ya Allah. Ya Allah, ini saudara saya udah lama tenggelam dalam maksiat ini ya Allah. Nah, ini doakan ya Allah, kemudian berikanlah taubat, berikanlah hidayah kepada saudara saya. Karena Allah itu nggak pernah menutup pintu taubatnya ya. Apa namanya di surat Az-Zumar itu, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang berlebihan dalam dosa, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa semuanya. Allah nggak ancam dengan, ini hambaku yang berdosa nih, kamu mati kamu, neraka kamu, enggak. Bid'ah kamu, enggak. Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang berlebihan dalam dosa, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah mengampuni dosa semuanya. Ya Allah lembut sekali ya, Masya Allah. Jadi ketika kita mengatakan, ya Allah, kita takut ini menghadapi apa namanya hari pembalasan. Kita takut menghadapi guncang bumi yang berguncang. Kita takut kita nggak punya amal. Ya, amal kita ini nggak ada apa-apanya ya. Sholat kita nggak khusyuk, amal sedekah kita juga ngasihnya cuma receh-receh begitu. Bagaimana kita menghadapi gunung yang diremukkan tadi ya? Seperti kapas yang berterbangan itu gimana kita menghadapinya itu? Nah, tapi kita teringat sama firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sungguh ampunan Allah itu sangat sangat luas ya. Nah, kita apa namanya datafikasi Quran ini membuat kita ini menjadi semakin kecil karena kita akan menjadi hamba Allah yang tadi
mengetahui bahwa ayat-ayat Allah tadi itu benar-benar kita pastikan dia berada pada ujung jemari interaksi kita dengan manusia. Bukan hanya ayat yang berhenti pada lafaz tenggorokan kita saja. Tapi bisa kita lihat, bisa kita ukur ya. Kita bisa identifikasi masalah. Tadi konteksnya apa? Gaza. Kita bisa melihat berapa banyak sih yang lapar di sana. Lalu kita lihat di sini, berapa sih potensi makanan yang bisa kita sumbangkan buat orang-orang di Gaza? Berapa sih potensi makanan yang bisa kita sumbangkan sama lingkungan terdekat kita, masjid-masjid kita. Nah, ini kita harus data semuanya. Nah, kalau teman-teman sudah mendata, lah bayangkan kalau yang mendata ini, ya kan, yang punya gerakan yang sama, sebungkus cinta untuk Indonesia. Kalau yang punya gerakan ini, yaitu satu RT, luar biasa itu. Maka tidak ada yang kelaparan itu satu RT. Atau yang punya gerakan ini satu RW, maka tidak ada yang kelaparan satu RW. Kalau yang punya gerakan ini satu Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Ya, kita lihat bagaimana mereka ada rumah sakit, tapi pas pasiennya masuk, nggak ada obatnya, nggak ada petugas medisnya. Nah, berarti ini menuntut apa? Menuntut tadi perlu sekali data bahwa ya berapa sih jumlah dokter yang dimiliki Indonesia? Nah, dokter di Indonesia aja sangat kurang sekali kalau kita lihat rasionya ya. Kita lihat juga pengungsi-pengungsi tanpa identitas. Nah, ini apa namanya? Dari identifikasi masalah ya. Tadi kita sudah identifikasi teks Qur'annya. Lalu kemudian kita kumpulin datanya. Nah, ini teknis sekali ya. Saya belum masuk ke sini. Lalu kemudian kita formulasi kebijakan. Kita buat namanya protokol distribusi zakat atau infak untuk krisis. Ya bahasa gampangnya tadi, kita punya uang kas di kelas. Ya kan? Apalagi hari ini kita sudah bisa bertemu tanpa harus offline. Bertemunya secara digital. Apalagi sekedar uang juga bisa digital semua ini. Ya, bahkan kita bisa transfer ke organisasi-organisasi yang ada di Gaza sana, yang ada di Palestina sana. Ya, oke. Itu saja barangkali ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Ini konsep besarnya bagaimana Quran itu ketika kita datafikasikan, dia mampu menjangkau bahkan saudara-saudara kita yang nun jauh di sana, di Gaza, Palestina. Oke, nanti silakan dibaca teman-teman, ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, ya, itu boleh ditanyakan. Yang tidak paham, dengan ini apa sih Ustaz ini maksudnya ini? Nah, itu nanti bisa sambil diskusi ya. Tapi untuk pemahaman awal, ya teman-teman yang di AT ini, ya, bahwa pemahaman kita ini haruslah komprehensif. Ya, kita harus bergerak dari data kualitatif menjadi data kuantitatif yang kemudian bisa kita operasionalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, barangkali itu saja. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum.